di mana air ini ya sangat luar biasa manfaatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi. Mandi wajib. Ada beberapa yang wajib. Mandi itu hukumnya wajib. Ada beberapa. Ada 6 disebutkan sini. Mandi yang wajib itu ada 6 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang terjadi saat ini, fenomena hal-hal yang begitu menakutkan, mengerikan, membuat bimbang hati, jangan khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala ya melindungi orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu banyak berzikir, ibadah ditingkatkan, salat diperhatikan, salat sunnah dilaksanakan, insyaallah dilindungi oleh Allah. Rajin berwudu, aman insyaallah. Beristighfar sebelum tidur, ya, itu cara-caranya. Banyak hal. Orang ketakutan, padahal ya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu takut kepada Allah, ya, maka hal yang menakutkan kepada dirinya itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita dulu, ada seorang pengembara. Dia ahli ibadah. Luar biasa kalau sholatnya luar biasa. Kalau zikirnya luar biasa, ya, senang berzikir, lagi duduk istighfar, lagi duduk baca sholawat, itu rutin dia lakukan. Ya. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di satu tempat, dia mengembara, lalu dia istirahat di sebatang pohon, ya, dia tertidur di bawah pohon itu. Mungkin karena dia capek lelah berjalan, tak seperti sekarang ini kan ada kendaraan. Dulu mungkin dia jalan kaki dengan bawa beban yang banyak, bekal. Capek dia terlelap tidur. Kemudian ada orang juga yang dalam perjalanan kemudian istirahat di bawah pohon. Dulu orang kalau istirahat itu di bawah pohon dulu. Orang di zaman dahulu di padang-padang pasir itu, mereka kalau istirahat di bawah pohon. Ada juga orang mau istirahat dekat di batang pohon yang besar itu. Di samping orang yang ahli ibadah ini yang tidur. Ya. Tiba-tiba ada hewan buas. Ya, yang ditakuti mereka dulu itu adalah hewan buas. Ya, kalau sudah ada macan, singa, ya, serigala, sudah mereka ketakutan, tak ada harapan untuk selamat kalau sudah ketemu hewan buas itu di tanah yang sangat lapang seperti itu. Orang ini naik ke atas pohon, orang yang mau mampir. Yang di bawahnya ada orang tidur itu, yang orang tidur ini ahli ibadah. Lalu dia berusaha untuk membangunkan orang yang tidur itu agar ikut naik ke atas pohon, menyelamatkan diri. Ya. Dia goyang-goyang tuan, dia lempar, dia jatuhkan sesuatu. Orang yang tidur ini terbangun dia. Lalu yang di atas itu bilang, "Naik, cepat, itu binatang buasnya sudah dekat. Tidak ada tempat untuk selamat. Kalau sudah ketemu binatang buas itu, mesti diterkam, mati." Lalu dia menoleh ke binatang buas itu. Subhanallah, kata dia. Binatang buas itu malah lari daripada dia. Ya. Ya. Akhirnya turun orang itu yang di atas pohon. Lah, kamu malah kenapa tidak takut? Malah kau perhatikan hewan itu. Jadi binatang itu dilihat sama dia. Ya. Lari, kabur binatang itu. Lalu orang itu yang di atas turun bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dia mengatakan, di dalam hatiku ini sudah banyak, penuh dengan takut kepada Allah. Takut yang lainnya itu tidak bisa masuk lagi. Aku melihat binatang itu, tapi rasa takut itu dah tidak bisa masuk ke dalam hati ini. Hanya takut kepada Allah saja. Akhirnya binatang itu yang lari. Nah ini, barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua yang menakutkan akan Allah larikan, Allah hindarkan dari dia. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita takutkan ini kan, orang sekarang kan takut ini. Bukan berarti kita meremehkan, tidak. Kita sedang belajar bagaimana ketika yang ditakuti Sang Khalik, maka Sang Khalik itu Allah Subhanahu wa taala melindungi dari makhluk yang menakutkan pada diri kita. Nah itu. Itulah hebatnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah ditanya, "Wahai Sayyidina Umar, kenapa iblis itu takut kepadamu?" Jadi bukan lagi binatang buas.
bukan lagi hewan yang berbisa, bukan lagi orang yang jahat. Di atas itu lebih parah daripada binatang buas dan manusia yang jahat adalah iblis. Ditanya Sayyidina Umar, kenapa dia takut kepadamu wahai Sayyidina Umar? Ya. Sayyidina Umar jawabnya dengan santai, karena aku sedang berusaha untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut itu sudah penuh, yang lain tidak lagi aku takuti. Itu menjadi penyebab iblis itu takut, katanya. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita istiqomahkan ibadah ya, banyak berzikir, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, banyak bersodakoh. Itu sudah amalan-amalan orang soleh terdahulu yang membuat kita insya Allah dihindarkan dari bahaya, ya. Dihindarkan dari musibah, ya. Jangan sampai ketakutan yang keterlaluan itu merusak akidah kita. Jangan sampai. Takut keluar dari rumah, takut sholat berjamaah, takut kita untuk bermusafahah sesama yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, takut sampai tinggal syariat, tinggal hal yang disunahkan oleh Nabi, tinggal hal-hal yang dianjurkan oleh Allah. Apakah kita betul-betul akan selamat? Belum tentu. Ya, akan dibesarkan oleh Allah rasa takut itu, sehingga rasa takut itu lebih parah daripada virus yang akan sampai kepada kita, membuat kita tersiksa di dalam rumah sendiri. Nah, ini jangan sampai. Ya, jadi mempunyai sifat berhati-hati itu boleh, berikhtiar menghindari hal yang bahaya itu boleh. Syariat juga mengajarkan, apabila ada api yang panas, ada bara api, jangan letakkan tangan di atasnya, terbakar. Boleh kita menghindar? Boleh menghindar. Kalau ada racun di dalam gelas dan kita mengetahui itu membahayakan, membinasakan, membuat kita mati, jangan diteguk. Syariat memperbolehkan hal demikian itu. Menjaga fisik ini sangat dianjurkan. Ya. Kalau kau tak sanggup berdiri, sholat duduk. Kalau tak sanggup sholat duduk, sholat berbaring. Karena memperhatikan fisik ini, jangan sampai dia terbebankan, rusak dan seterusnya. Boleh itu. Tapi jangan sampai rasa itu membuat kita malah meninggalkan syariat. Nah, ini yang berbahaya, meninggalkan hal yang dianjurkan, meninggalkan hal yang disunnahkan. Ya, berhati-hati, waspada, menghindari hal-hal yang menyebabkan kita bisa binasa. Silahkan, ya, tapi tetap laksanakan hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, lanjut hal-hal yang wajib, mandi yang wajib ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama adalah masuknya atau tenggelamnya kepala dzakar ke dalam farji. Ya. Kepala dzakar laki-laki, kepala kemaluan laki-laki itu tenggelam di farjihnya perempuan, di lubang kemaluannya perempuan. Keluar sperma atau tidak wajib mandi. Gitu. Ya. Keluar sperma atau tidak wajib mandi karena sudah tenggelam, ya. Sudah tenggelam di dalam farji. Kalau hanya terletak saja tidak, tapi kalau terletak keluar sperma wajib mandi, ya. Jadi ukuran tenggelam kepalanya, hasyafah itu kepala dzakar. Andai kata jempol ini, kuku ini adalah kepala dzakar, apabila kuku ini sudah tenggelam maka wajib mandi. Ya. Kalau setengah macam mana setengah? Nah, kan? Separuh belum wajib mandi. Kali enggak? Lah, hal seperti ini mungkin menurut kita tak masuk akal, tak mungkin. Ternyata hal itu terjadi. Saya ngisi pengajian muslimat ibu-ibu. Dia ada titipan pertanyaan dari suaminya. Dia bingung apa ini titipan. Begitu saya baca, saya dengarkan, ternyatanya minta maaf Pak Ustaz. Pengajian ibu-ibu ini, salah satu dari suami mereka. Jadi dia berhubungan suami istri, kemudian dia batalkan karena pada saat itu dia capek ngantuk katanya. Tapi sudah masuk, sudah. Wajib tidak saya mandi? Nah, ini ternyata terjadi. Nah, disebutkan di dalam kitab ini ternyata
terjadi. Karena ini ada hukum, ada hubungannya dengan sholat, ada hubungannya dengan puasa, ada hubungannya dengan puasa, dengan sholat tadi itu. Kita mau sholat, ada hubungannya dengan baca Quran, ada hubungannya dengan i'tikaf, ada hubungannya dengan tawaf. Nah, itu ibadah semuanya yang membutuhkan bersuci. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini penting kita mengetahui, ya. Dan hal demikian itu terjadi di zaman sahabat. Ada seorang sahabat, ya, bertanya kepada Nabi. Seorang sahabiah perempuan, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengenai ini, tentang bagaimana, apakah wajib mandi atau tidak jika seseorang itu, ya, berhubungan badan dengan suami istri tapi tidak mengeluarkan sperma, maka wajib mandi. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia itu tidak berhubungan badan tapi dia mengeluarkan sperma? Wajib mandi. Ya. Tidak berhubungan badan keluar sperma wajib mandi, berhubungan badan dengan tenggelamnya hasyafah, kepala dzakar ke dalam kemaluan perempuan farji, maka wajib juga mandi walaupun tidak keluar sperma. Ya. Dengan syarat dijelaskan di sini, ya, tenggelam hasyafahnya, yaitu kepala dzakarnya. Andai kata ada seseorang, anggap saja tangan kita ini adalah kepala dzakar, satu ruas ini adalah kepala dzakar, satu ruas jari ini. Ada seseorang kepala dzakarnya hilang. Loh, kata, kok ada? Iya, ada kemakan tikus. Tidak percaya bapak-bapak ini. Bapak-bapak ketinggalan informasi ya. Ada pak, kemakan tikus separuh. Akhirnya dioperasi, sembuh dia. Lah, sekarang kepalanya tidak ada. Lalu dia berhubungan badan menggunakan sisa yang ada. Tenggelam. Bagaimana menghukumi itu sudah wajib mandi? Maka kadar kepala itu. Kalau satu ruas masuk, maka wajib mandi. Kepalanya itu kan batasnya satu ruas. Hilang kena makan tikus. Sekarang udah sembuh. Bagaimana ini? Dia berhubungan badan menggunakan sisanya ini. Sekarang sudah tidak punya kepala. Apakah dia wajib mandi? Sedangkan dia tidak keluar sperma. Masuk. Masuknya kadarnya satu ruas jari. Wajib mandi. Oh, ternyata di fikih dibahas. Iya, dibahas itu. Dan itu ada orang yang kepala dzakarnya sudah tidak ada. Karena kecelakaan atau apa yang terjadi, wallahu alam. Nah, itu dia. Seperti itu. Ya, jadi apabila sudah tenggelam kepala dzakar ke dalam lubang farji, hasyafah tadi itu tenggelam di lubang farji, maka wajib mandi walaupun tidak keluar sperma. Tuh. Kemudian yang kedua, wajib mandi khurujul mani, keluarnya sperma. Ya. Imam Nawawi menyebutkan kalau dia spermanya laki-laki, ya, yang dalam keadaan sehat, dia adalah cairan air atau cairan, ya, yang kental, ya, cairan kental, kemudian warnanya agak keputih-putihan, ya. Kemudian keluarnya itu tersendat-sendat. Kalau kita buang air kecil, keluarnya kan lancar, itu air seni. Kalau air sperma tidak. Dia tidak keluar seperti itu. Baik berhubungan badan maupun dalam keadaan mimpi, tetap keluarnya tersendat-sendat. Ya tadaffaq, di dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya tadaffaq. Jadi keluarnya, itu tersendat-sendat. Seret. Seperti itulah kira-kira. Paham dah insyaallah. Kemudian yang berikutnya, dia keluarnya dengan syahwat. Itu dia sperma. Jadi sperma itu keluarnya dengan syahwat. Kalau dalam keadaan tidak syahwat, tidak keluar dia. Dalam keadaan syahwat keluarnya. Untuk kita mengenal sperma ini, cairan putih, kental, keluarnya tersendat-sendat, dalam keadaan syahwat. Dan ketika keluar, ada kelezatan berbarengan dengannya. Sperma itu. Begitu dia keluar, lega rasa. Kayak minum es campur rasa. Lega gitu. Nah, itu dia. Dia keluar, wa khuruji wa yataladzat bi khurujihi. Dia keluar bersertaan dengan nikmat, lezat. Kemudian yang berikutnya, setelah dia keluar, lemas. Nah, nyaman tidur tuh. Nyenyak tidur. Lemas.
zakarnya juga lemes. Itu berarti yang keluar sperma. Ini tanda-tandanya. Ya. Kemudian baunya itu seperti bau pelepah kurma, ya, atau bau adonan tepung, ya. Yang jelas dia punya bau ciri khas. Baunya itu khusus. Dia tidak bau seperti bau air seni, baunya tidak enak, tidak. Baunya ciri khas. Itu. Baunya seperti pelepah kurma atau seperti adonan tepung. Itu baunya dia. Ketika dia dalam keadaan basah, lembab. Tapi kalau dia sudah mulai kering, sperma itu, maka dia lebih mirip dengan putih telur ayam. Kalau sudah mulai kering, mengering dia, itu kalau dilihat dia lebih mirip dengan putih telur ayam. Jika putih telur ayam itu juga mengering, mirip. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat mani yang disebutkan tadi itu, air yang cair tadi, kemudian kental, air yang kental berwarna keputih-putihan, keluar tersendat-sendat, kemudian dengan syahwat, jika keluar lezat, setelah keluar loyo, lemes, dia punya zakar, kemudian kalau dia lembab baunya seperti pelepah kurma, atau seperti adonan tepung, kalau dia basah, kalau dia kering, maka seperti putih telur. Ya. Dia punya bau maksudnya ya, seperti putih telur. Nah, ini ciri daripada sperma. Karena kalau keluar sperma ini, karena ada anak yang baru mau akil baligh, dia mungkin tidak kenal. Nah, dengan disebutkan ciri-ciri ini dia ngerti. Ini sekarang basah. Ketika bangun dari tidur, seorang laki-laki menemukan basah. Lah, kental, ini sperma, mani atau madhi ini? Karena dia ada madhi juga yang kental. Apa ini? Maka dia bisa menggunakan ciri-ciri itu untuk menentukan. Kalau ini dia tentukan mani, dia wajib mandi. Kalau ini cairan yang nempel di sarungnya, dia tentukan adalah madhi, dia wajib membersihkan. Karena itu najis. Kalau mani tidak najis, suci, tapi wajib mandi. Bagaimana dia bisa membedakan ciri-ciri yang disebutkan tadi itu? Untuk dia mengenal itu adalah sperma. Ya. Lah kalau semua ciri-ciri itu tidak dia lihat, tidak ada ciri-ciri itu, semuanya tidak ada, maka bukan mani. Ya, bukan mani. Semua ciri-cirinya tidak ada, maka bukan mani. Adapun sperma perempuan, maninya perempuan itu agak kekuning-kuningan, tidak terlalu kental. Agak kekuning-kuningan, tidak terlalu kental. Itu perempuan. Dan hukum sperma ini, hukumnya mani ini adalah suci. Walaupun dia nanti berbentuk darah. Loh, adakah sperma berbentuk darah? Ada. Orang yang sudah tidak punya sperma disebabkan sakit, kering sudah, atau disebabkan terlalu rajin, 1 hari 3 kali keluar spermanya, 1 hari sampai 3 kali, rajin. Begitu masuk bulan kedua, kering, tetap keluar, cuma merah bentuknya, darah. Cirinya sama, cuma warnanya merah seperti darah, karena sudah kering. Tetap dihukumi sperma, tetap dihukumi suci, ya. Ini. Jadi buat orang yang sakit karena kering atau terlalu sering, bagus itu kalau rajin. Sehat, minimal sehari sekali, kalau bisa, kalau enggak ya 3 hari. Biar tegar. Nah, kalau sudah mulai loyo, sudah lanjutkan. Itu cirinya. Nah, orang yang keluar mani wajib mandi. Nah, kemudian ada yang keluar sebelum yang kental juga keluar, yaitu madhi. Madhi ini dia punya ciri seperti putih telur. Putih telur kental seperti putih telur. Ini najis ini. Ini hukumnya najis. Dia keluar sama dengan syahwat. Ketika syahwat keluar dia putih telur itu.
Tapi walaupun sudah keluar tetap dakar tidak loyo, malah tambah keras dia. Malah tambah keras. Itu namanya madi. Dia tak punya bau. Tak ada baunya. Itu namanya madi. Maka dia dihukumi najis, ya, dihukumi najis, tinggal dibersihkan saja. Kemudian ada satu lagi, namanya wadi. Mani, sperma, kemudian madi, yakni cairan yang kental putih tadi itu najis. Kemudian ada lagi cairan yang keluar dari manusia itu adalah wadi. Dia itu dihukumi najis juga. Sering dia itu keluar ketika seseorang itu mengangkat beban berat, keluar cairan itu. Atau dalam keadaan takut yang sangat luar biasa juga mengeluarkan itu hukum najis. Nah, kembali lagi katanya kata beliau di sini, kita kembali lagi bahwasanya keluar mani itu wajib mandi jika keluar dari seorang laki-laki dari lubang zakarnya. Ada seorang laki-laki yang umur 9 tahun ke atas, dia merasa akan keluar sperma, lalu ditahan sama dia, tak jadi keluar, maka dia tak jadi hasil balik. Andai terjadi, kalau perempuan keluar dari kardinnya, ya, dengan syarat wajibnya mandi kalau dia perempuan. Untuk perempuan, kita kasih tahu nih. Wajibnya mandi perempuan ini kalau keluar sperma dia sendiri. Nah, masa ada keluar sperma yang lain? Ada sperma suaminya. Ketika dia berhubungan badan, sperma suami itu bisa keluar pada saat itu ketika istri itu mengalami ejakulasi, keluar sperma. Bisa nanti keluarnya. Bisa nanti. Dari mana dia tahu? Ah, tadi itu perempuan spermanya itu warnanya kuning dan cair. Dia lihat kok ini kental ini. Nah, ini punya suaminya dia. Keluar, apakah dia wajib mandi? Tidak. Dia wajib mandi jika keluar sperma dia sendiri. Tidak wajib mandi. Itu perempuan. Dan keluarnya dari tempat yang biasanya keluar. Tiba-tiba keluar dari hidung, sperma. Lihat ciri-cirinya mirip, bau, bentuk, semuanya lengkap. Tapi keluar dari lubang hidung, tak wajib mandi, karena bukan tempatnya. Harus keluar dari tempat yang biasanya dia keluar. Kau nangis keluar sperma nangis. Andai kata, misalkan. Kecuali jika orang itu tersumbat. Ada seseorang tersumbat, dia punya lubang zakar atau lubang kakinya tersumbat. Bagaimana? Apabila ada lubang di bawah pusat. Di bawah pusat ini ada lubang. Lubang kemaluan sudah tersumbat. Lalu ada lubang di bawah pusat. Mungkin di pahanya ada lubang waktu dia kecelakaan. Lalu keluar dari situ, maka dia tetap wajib mandi. Dia lihat ciri-cirinya sperma ini, tapi bukan keluar dari kemaluan. Bagaimana kemaluannya? Kemaluannya tersumbat, tetap wajib mandi. Kalau keluarnya di bawah pusar, kalau di atas pusar keluarnya, maka tidak. Tiba-tiba keluar dari telinga, sperma, tidak. Atau mungkin dia ada lubang di tubuhnya, ya karena dia kecelakaan, keluar, tidak. Ini bagi orang yang tersumbat lubang kemaluan. Kecuali kalau asal dari awal, kan tadi kecelakaan kita ceritakan kecelakaan. Dari awal dia lahir, dia tak punya lubang kemaluan. Dari awal dia lahir. Ketika dia dewasa, tiba-tiba keluar sperma
Dari mana? Mungkin ada lubang, dari lubang hidung misalnya, atau dia punya lubang di mana di badannya, lalu keluar sperma, dan itu di atas pusat. Karena dia dari awal lahir tidak punya lubang kemaluan, maka dari lubang mana saja keluar sperma wajib mandi. Paham ya? Nah, mungkin tak terbayang oleh kita karena kita tak mengalami itu, kita sempurna. Tapi ketika nanti antum keluar dari satu tempat, lalu dia lihat antum rajin pengajian, terjadi sesuatu, bagaimana hukumnya ini? Nah, bisa kasih tahu nanti sama dia. Seperti ini. Kalau sudah dari awal, dari dia lahir sudah tak punya lubang, maka keluar dari mana saja wajib mandi. Tapi kalau dari kecelakaan, awalnya punya, tersumbat karena sebab dia mengalami kecelakaan atau mengalami sakit parah, lalu tersumbat, yang dianggap jika keluarnya di bawah lubang pusat, baru dia wajib mandi. Kalau di atas itu tidak. Walaupun ada berbeda pendapat menurut antara Imam Romli dan Ibn Hajar, buat orang yang tersumbat dari awal itu. Kata Imam Romli, pokoknya dari lubang-lubang yang ada, lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut. Kalau lubang-lubang yang tidak biasa tidak. Kata Imam Romli tidak, lubang mana saja, karena dari kecil dan tidak punya lubang, maka tetap dia wajib mandi. Kemudian walau syakka halil khariju maniyan aw madi. Sekarang ada orang ragu. Ini yang keluar madi hukumnya najis atau mani hukumnya suci. Nah, begitu dia bangun tidur sebelum bangun tidur, mungkin waktu dia tidur waktu duha dia bangun basah. Ini madi atau mani? Kalau mani wajib mandi, kalau madi wajib dibersihkan, disucikan karena najis. Dan dia bingung, dia tidak tahu, bingung dia. Bagaimana? Takhayyar, dia boleh memilih pada saat itu. Ya, karena waktu dia tidur dia tidak lupa dia apakah merasakan lezat. Dia cium baunya sudah hilang karena lama dia tidur kan, dan dia cium dia ciumnya baik dia lebih besar bau daripada bau ini. Akhirnya dia bingung ini baunya yang mana ini? Nah sudah dia pilih. Kalau dia pilih itu mani, wajib mandi. Buat orang yang bingung mau menentukan ini apa yang keluar ini, mani apa madi. Kalau dia pilih madi, maka wajib disucikan sarungnya. Itu yang kedua, wajib mandi karena keluar mani. Yang ketiga, wajib mandi karena keluar haid. Seorang wanita yang mengalami haid dan nifas. Nanti dibahas di pasalnya sendiri. Ada haid, ada nifas di babnya sendiri. Apabila seorang perempuan sudah mengeluarkan haid umur 9 tahun ke atas, maka setelah suci tidak keluar lagi darahnya, dia wajib mandi. Ketika dia ingin sholat, dia wajib mandi. Kalau dia selesai haidnya, lalu suaminya ingin mendatanginya, tidak boleh. Hatta yatahurna, sampai dia mandi. Mandi dulu baru didatangi. Walaupun darahnya sudah terputus, selama dia belum mandi, dia tetap belum dianggap suci. Nah demikian pula wanita yang mengalami nifas, setelah dia selesai nifas, darahnya selesai, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Kemudian yang kelima, untuk haid nifas kita bahas di babnya sendiri biar lebih panjang lebar. Kemudian yang kelima, wajib mandi al-wiladah, melahirkan. Ketika dia lahir, seorang perempuan melahirkan tidak mengalami nifas sama sekali, tetap wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Kan tidak ada nifasnya dia. Sebab dia melahirkan, itulah dia diwajibkan mandi. Sebab keluarnya bayi, itu yang sebab dia wajib mandi. Nah, sekarang bayi yang keluar ini tidak berbentuk bayi, ya, seperti orang yang mengalami keguguran, tapi sudah sudah 4 bulan, ya, sudah berbentuk, sudah 4 bulan sudah berbentuk, di dalam janinnya sudah ada bentuk, sudah berbentuk
bayi. Kan 4 bulan ke atas itu sudah berbentuk, karena minimalnya lahir itu 6 bulan. Sudah berbentuk. Kemudian keluar. Bagaimana? Tanyakan bidan. Oh ya, bayi ini sudah berbentuk. Berapa kandungannya? 4 bulan ke atas. Wajib mandi. Wajib mandi. Karena sudah berbentuk bayi. Walaupun keluarnya bayi itu tidak beserta dengan darah, ya, tidak beserta dengan apa lagi? Air tuban keluar begitu saja dia, tetap wajib mandi disebabkan melahirkan. Kemudian yang keenam, wajib mandi adalah al-maut. Orang yang meninggal dunia wajib mandi. Tapi ini orang yang hidup memandikannya, jangan suruh mandi sendiri. Sendiri kan. Apakah tidak ada? Ada. Tapi wali itu ya. Kalau belum jadi wali jangan. Kaget nanti orang begitu dia meninggal malam, subuhnya dia mandi sendiri. Jangan. Dulu pernah wali, ada seorang wali, dia wafat, dia juga yang mandikan dirinya. Tapi sudah terkenal dia wali. Kalau kita belum jadi wali jangan ya. Biarkan orang lain yang memandikan jenazah kita. Ya, ini bagaimana caranya melampiaskan hasratnya terhadap istrinya sedang ingin atau nifas. Iya. Ini bukan nih. Kedua, gimana hukumnya wanita yang melahirkan dengan cara operasi, apakah juga dihukum nifas? Ya. Jadi ada seorang laki-laki, ya, istrinya haid 15 hari lagi, ya, atau nifas 60 hari. Wah, pening kepala. Dikasih balsem tambah panas. Ya. Nah ini bagaimana? Puasa dia. Disuruh puasa. Itu untuk meredam syahwat suruh puasa. Itu untuk laki-lakinya. Untuk laki-lakinya yang istrinya haid 15 hari, untuk laki-laki yang istrinya itu nifas 60 hari, ini kelas berat ini, lama. Bagi laki-laki ini disuruh puasa biar syahwatnya reda. Ya. Kurang makan daging. Ya. Makan daging kurang, tempe, nasi pakai minyak jelantah. Itu syahwat enggak kuat itu. Nah, ini untuk laki-laki ya. Maka yang pengantin baru jangan sering-sering makan minyak jelantah. Tempe boleh tapi yang daging ya. Nah, untuk perempuannya ini, untuk istri-istrinya dia harus pandai ini. Ya. Karena Nabi juga pernah bercerita dengan Siti Aisyah bahwasanya boleh bersenang-senang dengan istri yang dalam keadaan haid itu di atasnya dengan ditutup dengan izar, dengan ditutup dengan sarung. Ya. Yang penting tidak dekat-dekat itu. Atau dijepit, pandai-pandai lah. Ya. Pandai-pandai lah. Ya. Oh, istrinya harus paham ini. Loh, kalau dia tidak mau suaminya berzina, dia punya beberapa pilihan. Ini biar ibu-ibu dengar. Pertama pilihannya suruh kawin lagi. Loh, berzina ini bahaya. Selain dosa besar, itu menghancurkan kehidupan. Jadi kalau ada suami yang syahwatnya besar, istrinya tidak sanggup, jalan keluar pertama suruh dia kawin lagi. Kawin lagi bang. Udah kawin dah 2 dah. Kawin lagi 3. Andai kata dia termasuk istri yang tak mau dimadu, kan ada tuh, dan itu paling banyak. Dia harus pandai meredam syahwat suaminya. Ya. Karena di dalam hukum fikih, hukum onani itu haram ketika mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri. Tapi mengeluarkan sperma dengan tangan istri halal. Apa ge? Kegoyang lah. Halal. Nah ini buat soal istri yang nggak mau dimadu. Loh, ini berat loh. Kenapa terjadi perselingkuhan perzinahan? Karena dia syahwat besar, istri nggak pandai, istrinya nggak ngerti. Dia menjaga diri, tak menoleh kepada yang kanan, tak menoleh kepada yang kiri, tapi tak dikasih solusi. Makanya perempuan harus dikasih juga pengertian seperti ini. Saya pengajian ibu sudah saya sampaikan. Suruh kawin ibu, kata dia. Coba lah. Maka kita kasih bicara yang berikutnya. Redam, pandai-pandai diredam. Ya, sering-sering digosok.
Kemudian bagaimana hukumnya perempuan yang dia itu melahirkan dengan, apakah dia juga melaksanakan nifasnya? Ya, jika mengeluarkan darah, tetap itu dia akan mengeluarkan darah. Kalau dia mengeluarkan darah, perempuan yang melahirkan dengan cara dibedah itu, maka tetap dia melaksanakan nifasnya. Jika tidak, ya tidak mengeluarkan darah setelah itu seperti wanita umumnya, ya dia maka tidak, maka dia hanya menjalankan hukumnya seperti dia itu mengalami haid saja. Darah dihitung begitu sampai 15 hari selesai, berarti haid dia. Karena kan sama tidak sholat, sama-sama tidak sholat. Tapi mau tahu ini nifas apa haid, jalankan dulu. Karena haid dengan nifas itu masanya tak sama. Haid itu 15 hari saja, sedangkan nifas 60 hari paling lama. Jalani, tidak sholat 1 hari 2 hari, ini haid apa nifas ya? Karena dia lagi dibedah. Tapi keluar darah, bisa jadi haid, bisa jadi nifas. Lihat, ternyata melebihi dari pada batas haid paling banyak 15 hari. 16 hari masuk keluar, 17 hari nifas dia. Dia ikut nifas. Kalau dia 6 hari suci seperti kebiasaan dia waktu haid, berarti dia mengalami haid saja. Itu perempuan yang tahu, perempuan yang mengerti. Tapi tetap keluar darah ya. Tanya saja sama perempuan yang tetap keluar darah. Dia tetap mengeluarkan darah. Nah, tinggal dia hitung. Kalau darahnya itu melebihi daripada haidnya dia, maka nifas. Jika tidak, maka dihitung haid saja. Lanjut ya. Kemudian kembali lagi, yang wajib mandi yang keenam adalah orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu wajib dimandikan. Ada yang tidak wajib dimandikan. Ya, siapa dia? Orang muslim yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Nah, yang syahid ini tidak dimandikan. Siapa dia syahid itu? Orang yang berjuang di dalam memperjuangkan, membela agama. Berjuang seperti di Palestina, di Chechnya, di Irak, ya. Kemudian mana lagi? Di India, ya, itu. Karena yang dipertahankan adalah agama. Nah, ini syahid. Meninggal tidak dimandikan. Ya itu sudah seperti itu keadaan. Bagaimana? Kemudian yang berikutnya, seorang perempuan ya, yang hamil kemudian keguguran, kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan apabila kandungannya itu 4 bulan ke atas. Ini ada bayi, ibu yang mengandung tadi itu melahirkan. Ya. Setelah dia melahirkan, dia keguguran. Berapa umur kandungannya? Umur kandungannya 4 bulan atau 4 bulan setengah atau 5 bulan. Bagaimana hukumnya bayi yang keluar ini? Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tetap wajib dimandikan. Karena umur kandungan 4 bulan ke atas. Ya. Wajib dimandikan. Sudah selesai mandi. Ada yang mau tanya? Berikutnya adalah mandi sunnah, seperti mandi Jumat sunnah. Ya, tadi kan mandi wajib, ada 6. Yang berikutnya sunnah, mandi Jumat itu sunnah. Kapan sih sunnahnya mandi Jumat itu? Setelah masuknya waktu fajar, subuh itu sudah sunnah. Kita mandi Jumat. Tapi afdalnya kalau mau berangkat Jumat itu mandi sunnah. Dan hanya sunnah bagi orang yang hadir Jumat saja.
Kemudian mandi sunnah, mandi di hari raya Id. Sunnah bagi orang yang hadir sholat Id ataupun tak hadir sholat Id, tetap sunnah mandi hari raya. Ya. Di hari raya itu mau dia sholat hari raya atau tidak sholat hari raya, kan ada ibu-ibu yang tidak sholat hari raya karena dia masak ketupat. Itu kalau bisa tetap sholat hari raya bu, cuma 2 rakaat. Di rumah pun boleh walaupun tak sholat. Nah itu tetap sunnah mandi di hari raya buat yang hadir hari raya ataupun yang tidak hadir sholat hari raya. Kemudian ketika mau sholat istisqa dan sholat khusuf sunnah mandi. Orang kafir masuk Islam sunnah mandi. Di orang kafir masuk Islam sunnah mandi. Kecuali jika hari itu dia berkata setelah masuk Islam, tadi siang saya itu junub. Nah, baru mandi. Karena hari itu. Kalau sebelumnya tidak itu. Ya. Karena kalau hari itu dia junub dan dia masuk Islam mandi. Kalau tidak, hukumnya mandinya sunnah. Orang kafir masuk Islam mandinya hukumnya sunnah. Orang gila sadar dari gilanya hukumnya sunnah mandi. Ya. Nah, kalau ada orang gila sadar sunnah mandi. Ini mandi yang sunnah. Ya. Kemudian orang yang memandikan mayit sunnah mandi. Nah biasa kita ni siapapun kalau udah pergi ni orang meninggal dulu ya, yang pada dulu waktu saya abang asal udah pergi ke kuburan balik kubur tajuk semua kemarin. Mau yang mandikan jenazah, yang baca tal, kita tahu deh. Budak-budak yang kuburan suku mandi, enggak. Yang sunnah mandi, yang memandikan jenazah saja. Ini satu kampung Sejun kemarin. Maulah ke Roy kemarin tuh ingat abang? Nah masih ingat. Betul enggak? Sekarang udah enggak lagi. Dulu asal udah balik ke dari kuburan, satu kampung terjun ke parit. Ingat saya baru dulu SD. Ada yang sunnah mandi hanya yang mandikan jenazah. Ada lagi di tempat yang lain. Siapa yang takziah mandi harus pakai baju takziah itu. Jadi dia balik dari tempat orang meninggal, masuk ke rumah, mandi pakai baju itu. Tak boleh ganti baju dulu, mandi dulu. Tak boleh lewat depan bayi. Ada. Jangan buat-buat seperti itu. Jangan. Tak boleh. Air anak dia nangis dibiarkan ya. Ada dia mau balik dari kubur ada hubungannya. Yang mandi sunnah hanya yang memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang hukum mandi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.